Pemirsa, kondisi parkir di Kota Batam masih menimbulkan persoalan di masyarakat, baik parkir khusus maupun parkir di tepi jalan. Oleh sebab itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, meminta Dinas Perhubungan Kota Batam menuntaskan persoalan parkir di Kota Batam. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho mengatakan, sejak dinaikkan 100% potensi loss penerimaan daerah dari parkir tepi jalan makin besar. Diakuinya berdasarkan data untuk kendaraan roda 2 terdapat 472.000 unit dan kendaraan roda 4 148.000 unit. Namun jumlah kendaraan ini pasti bertambah terus. Desakan untuk evaluasi ini juga datang dari masyarakat Batam. Keluhan juga tidak berhenti sejak penerapan kenaikan tarif parkir ini. Ia menilai masyarakat butuh ketegasan soal ketersediaan karcis parkir. Menurutnya, seharusnya Batam sudah bisa mendapatkan retribusi lebih besar dibanding dengan pajak kendaraannya. Ia mencontohkan slot parkir tepi jalan dalam 1 jam bisa berganti kendaraan 4-5 kali untuk motor dan mobil 3-4 kali. Sementara itu, mal misalnya dalam tempo 2-3 jam hanya bisa untuk 1 kendaraan saja. Udin P. Sihaloho menilai dengan kenaikan ini seharusnya berdampak terhadap penerimaan daerah. Padahal potensi penerimaan sejak beberapa tahun lalu dihitung bisa mencapai 30 hingga 35 miliar rupiah. Sebenarnya alternatifnya ada 2 deh. Ya, saya kasih 1. Yang pertama, hapuskan saja nih sekalian yang 5 menit ini. Ya, sekalian aja nggak usah ada lagi drop off-nya. Kenapa? Kalau misalnya dibuat ada 5 menit, contoh misalnya 1 orang penumpang, ini ojek online kan menyusahkan buat mereka nih kalau seperti ini. Karena misalnya 1 penumpang mau diantar masuk ke dalam kawasan mall, ya, itu dia begitu masuk, oke, lancar-lancar saja, ya. Tapi begitu dia masuk mau keluar, itu ternyata waktunya lebih dari 5 menit, sehingga ojek online tadi dikenakan cas atau dikenakan pajak parkir gitu. Nah, ini bisa sampai 5.000 misalnya dia masuk ke 1 mall, ya. Nah, sementara si penumpang tadi sudah dia turunkan gitu loh. Artinya dia sudah lepas bayar ongkosnya dia. Tentu ini menyusahkan bagi saudara-saudara kita yang profesinya sebagai ojek online. Makanya saya minta ini dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang nggak mau dihapuskan, tolong dong evaluasi kembali, ya, buatlah waktunya menjadi 10 menit, ya, dibuat 10 menit sehingga ojek online tadi dengan penumpangnya sudah bisa mengkalkulasi kira-kira berapa menit mereka untuk masuk dan keluar. Yang pertama itu masyarakat jangan membayar parkir ketika mereka tidak diberikan karcis, itu dulu, ya. Ini belum bicara masalah tarif, ya. Intinya tarifnya itu saya masih menggunakan tarif yang lama. Untuk motor itu 1.000, untuk mobil itu 2.000, gitu. Jadi kita harus ada penegasan dulu. Nah, kalau misalnya jukirnya marah atau bagaimana, ya, merugikan, merasa dirugikan, konsumennya merasa dirugikan, silakan saja dihubungi ke Dinas Perhubungan, ya, atau siapapun yang ada. Misalnya ada polisi di sekitar, ya dilaporkan saja, karena itu di luar daripada yang sudah kita tetapkan gitu loh, aturan yang sudah kita tetapkan. Karena apa? Banyak poin-poin yang awalnya kita bahas itu belum terpenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Wina, Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.